kami menggugat perceraian terhadap suaminya, yaitu Yama Carlos, yang kita lebih kenal Yama Carlos. Adapun proses persidangannya mungkin rekan-rekan media sudah tahu selama ini seperti apa prosesnya. Yang pasti bahwa proses peradilan itu sudah dilakukan, yaitu mulai dari awal mediasi. Ternyata beberapa kali mediasi ternyata gagal mediasi diantara Mbak Arpita sama Yama Carlosnya. Kenapa? Apa permasalahan gagalnya? Ya mungkin nanti Arpita yang tahu sendiri seperti apa, karena kita tahu mediasi itu adalah hanya kedua belah pihak. Kami sebagai pihak hanya pasif, tidak bisa berkomentar apa terkait mediasi. Maka terkait dengan mediasinya sudah gagal, maka pada hari ini tadi sekitar pukul 13.30 sudah dibacakan hasil mediasi yang mana dengan gagal mediasi dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Agenda berikutnya yaitu 2 minggu lagi, karena hari Kamis depan itu libur. Jadi 2 minggu lagi sidang di Pengadilan Negeri Tangerang dengan agenda jawaban dari tergugat. Mungkin itu pembuka dari saya. Ada yang hal selanjutnya bertanyakan atau dilanjutkan Mbak Arpita? Mbak, mungkin sebelumnya menceritakan dulu kronologi sampai sempat main heboh bawa anak tanpa seizin dan keluar dari rumah tanpa seizin. Itu mungkin kronologis sampai akhirnya keluar dan membawa anak sendiri itu seperti apa sih sampai akhirnya cuma izin pamit melalui WhatsApp kepada ayah dari anak-anak itu. Ya, jadi apa yang diberitakan di luar sana itu betul-betul membuat saya sesak dada ya, Mbak, Mas. Jadi terus terang, anak saya, anak kami itu bukan, saya tidak bermaksud sama sekali untuk memisahkan. Bahkan sudah berkali-kali saya bilang, ini Markus saya bawa, saya amankan, karena saya refleksi dengan kejadian-kejadian sebelumnya yang mana bapaknya duluan lah yang membawa anak dan saya dipisahkan, dan saya nggak mau itu terjadi lagi gitu loh. Dan kata lain, saya bawa Marco itu hanya untuk sementara aja, dan itu pun selama proses ini saya sudah menawarkan secara baik-baik, ayo kalau mau ketemu sama Marco, ayo ya bang. Saya banyak kok bukti-bukti chatnya, bahkan saya sudah minta ke Yama Carlos untuk bertemu 4 mata baik-baik. Tapi dari Yama, ini dia, makanya saya bingung ya. Sudah. Makanya saya agak bingung. Dia selalu membawa-bawa, dia selalu bilang kalau dia ini sayang sama anak. Dia selalu bilang kalau dia akan berkorban apapun, rela melakukan apapun demi anak. Yang seakan-akan saya ini ibu yang jahat dan memisahkan dia dari anaknya. Padahal kenyataannya itu sama sekali nggak begitu. Kenyataannya itu saya selalu bilang, mencoba dan berusaha untuk komunikasi sama Yama. Saya bilang, ayo kalau mau ketemu sama anak, ayo ketemu. Saya pertemukan, karena saya juga nggak tega, Mbak. Saya juga sakit sebagai seorang ibu, terpaksa memisahkan anak dari bapaknya. Saya juga nggak mau begitu, karena saya tahu perceraian ini pun yang lebih sakit itu di anak, bukan saya atau bapaknya. Pasti yang lebih terluka hatinya adalah anak. Yang jadi korban adalah anak. Jadi itu juga berat di saya. Saya mau, keinginan saya itu besar, harapan saya adalah kita berakhir dengan baik-baik. Kita jalani prosesnya ini dengan baik, dan kita bisa menjadi partner atau orang tuanya Marco dengan baik ke depannya. Jadi saya minta untuk pihak sana disudahilah. Ini bukan pertempuran, ini bukan peperangan. Ya, ini saya hanya minta berpisah dengan baik-baik. Nggak ada saya mau seperti ini. Karena memang udah berkali-kali ya kami ini ribut-ribut.
Yang saya sayangkan, kenapa sih setiap ada masalah rumah tangga selalu jadi konsumsi publik? Kenapa selalu dibawa media, dimunculkan ke sosial media gitu? Saya ini perempuan, saya ini seorang ibu dari anaknya. Kenapa saya diperlakukan seperti itu gitu? Walaupun terlepas dari salah atau enggaknya saya, tolong, dia juga punya seorang ibu. Tolong saya dilihat. Saya ini seorang ibu dari anaknya yang gak akan mungkin jahat sama anaknya. Kenapa saya bisa dibilang saya menculik anak, saya membawa kabur anak? Pada kenyataannya saya mau mempertemukan dia sama anakku gitu. Saya sesak dada sekali, saya tahan. Saya lihat di sosial media, saya lihat berita-berita di luar sana itu liar sekali ya. Iya. Dan saya yakin bapak dari anak saya ini adalah orang yang baik, adalah anak Tuhan. Saya tahu hatinya dia itu baik karena saya sudah hidup bertahun-tahun sama Yama Carlos. Saya tahu dia orang baik, tapi kenapa dia bisa seperti ini? Mungkin dugaan saya ada beberapa oknum yang mencoba menghasut beliau untuk mengambil cara yang tidak baik seperti ini gitu loh. Padahal banyak teman-teman baiknya dia sendiri yang udah bilang ke saya juga ya, dan mencoba untuk menjadi jembatan antara saya sama Yama. Padahal ini simple banget loh seharusnya. Kalaupun memang ada yang tidak dia suka atau dia menurut dia itu saya salah, silahkan. Tapi ada tempatnya. Karena kalau misalnya ini terjadi terus-terusan seperti ini kan udah terjadi ya. Semua udah ke blow up ke media. Ya sudahlah, nggak bisa ditarik mundur lagi gitu. Tapi jangan dibikin parah lagi, sudah cukup. Saya minta itu, karena nanti dia apa nggak ngebayangin ya perasaannya gimana, perasaan anaknya nanti bagaimana apabila melihat orang tuanya seperti ini gitu loh. Itu aja sih. Tapi yang menjadi pemicu dari Mbak untuk keluar dari rumah, status bercerai itu apa sih Mbak? Kalau boleh dijelaskan. Udah lama Mbak, saya itu meminta untuk berpisah sama Yama Carlos itu sudah lama. Maksudnya saya bicara dari hati ke hati ya. Kita ini nggak bisa, karena memang pernikahan agama ini terlalu berat untuk dipaksakan gitu ya. Oh gini, saya dan yang memantapkan saya untuk mengambil ini tuh sebenarnya langkah yang besar ya buat saya ya. Selama ini saya maju mundur karena saya ingat anak, berat di anak itu. Saya nggak mau anak saya ini nanti kekurangan kasih sayang dari ayah kandungnya. Tapi yang menjadi titik balik saya adalah saat almarhum papa saya meninggal tahun lalu, akhir tahun lalu itu, dimana saya berpikir saya nggak mau gitu loh jadi anak yang durhaka, anak yang akan memberatkan jalan almarhum di alam sana Mbak. Itu sih, jadi saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalaupun memang ini jalan yang harus tempuh, perpisahan itu berat Mbak, berat sekali. Ngebayangin anak saya udah nggak sama bapaknya lagi seperti biasa di rumah. Tapi kalau terlalu dipaksakan begini, pernikahan agama, pernikahan beda agama yang jelas-jelas memang dalam syariat Islam itu dilarang. Dan saya hanya ingin kembali sama Allah Subhanahu. Mbak, artinya Mbak ini selama ini baru sadar saat ini ya Mbak ya, bahwa ini jalan yang selama ini itu salah atau seperti apa? Kalau sadar saya tahu ini salah sudah lama Mbak. Cuman kan untuk pemantapan hati mengambil jalan berpisah itu loh yang nggak mudah ya maksudnya. Karena pada saat apalagi kan ya kalau dilihat track recordnya kami itu kan bahkan sampai ada berita yang bilang saya 4 kali sudah menggugat cerai. Itu salah, sebenarnya baru 1 kali saya baru proses gugat cerai itu. Cuman pada saat itu posisinya adalah saya yang dipisahkan sama anak ya. Jadi saya udah kadung depresi duluan dan nggak berpikir jernih.
yang ada di otak saya adalah saya bagaimana ini, saya mau yang penting saya ketemu sama anak saya dulu gitu. Saya nggak bisa, saya bisa gila kalau lama-lama dipisahkan sama anak terlalu lama. Jadi lawyer saya pun bilang, ya sudah kalau gitu kalian damai dulu aja, baru nanti dipikirkan langkah selanjutnya begitu. Akhirnya saya pun memilih rujuk lagi. Mengenai biasanya melakukan surat peringatan Mbak mengenai kayak meminta balik anak narko dan juga sampai melakukan investigasi beberapa hari kepada kelas kita, gimana Mbak sudah mendapatkan surat peringatan itu? Surat peringatannya Apa? Coba diperjelas maksudnya. Mas, dari sana sudah ada surat peringatan itu untuk kayak meminta untuk mengembalikan narko kepada pihak sana. Surat peringatannya di mana? Saya baru dapat info sih tadi. Kita nggak pernah mendapat dari sana ya. Oke. Nah, Kita nggak pernah mendapat surat peringatan. belum ada berarti ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya menanggapinya gimana mungkin Mas? Untuk itu Mas. Ya kita baca apa isi surat peringatannya dulu kan. Oke. Mana tahu dia kita bertinju sama dia. Tapi emang sebenarnya bisa, maksudnya ada tuduhan membawa kabur anak sedangkan yang membawa sendiri adalah seorang ibu. Jadi sampai saat ini saya dan teman-teman belum pernah menemukan ada unsur-unsur pidana, pasal-pasal yang bisa menjerat seorang ibu kandungnya membawa anaknya untuk tinggal sama dia. Sampai saat ini kami belum menemukan. Jadi kalau memang nanti ternyata dari pengacara sana, dari pihaknya sana itu menganggap ada pasal-pasal itu, yang mungkin beda kali kita undang-undang hukum acara pidana dengan kita. Jadi yang pasti sampai saat ini kami belum menemukan itu. Jadi ya kalau memang mereka mau melakukan upaya hukum untuk perbuatan yang dilakukan oleh klien kita, mau melaporkan atau melakukan upaya-upaya hukum lain terkait dengan anak dan terkait dengan membawa anak, silakan saja. Tapi kalau Dan kalau sendiri masalah anak sendiri apa mungkin Bang Yama sendiri mempertahankan karena agama atau seperti apa? Mungkin dia pengennya anak sama dia, ikut agama dia, lebih ke sana apa seperti apa sih? Ke depan ada. sebenarnya memang dalam saat kami menikah itu sudah ada kesepakatan di atas anak. Jadi nama anak saya kan Marco Armanda Blesio Carlos. Itu semua nama yang diberikan dari bapaknya. Dan sudah sepakat kalau anak saya dididik secara Islam, mengikuti agama ibunya. Alhamdulillah saya terima itu gitu ya, terima kasih. Dengan kesepakatan yang lain, apabila dia sudah berusia 21 tahun ya, dewasa, dia bebas memilih agamanya, saya setuju. Tapi makin kesini banyak perselisihan kecil ya, tapi kayaknya nggak perlu juga lah saya ungkapkan. Banyak, jadi dia ada beberapa omongan yang maksudnya dia tidak konsisten atas kesepakatan yang sudah kita buat itu. Jadi adalah timbullah selisih, ribut-ribut kecil gitu di rumah tangga kami. Dan ya itu sih tadi ya pertanyaannya. Yang pasti tidak ada seorang ibu menculik anak. Tapi Kalau memang ada kami melakukan penculikan, saya pikir dia mempunyai PH yang katanya pengacara yang mahal itu, yang hebat itu, harusnya dia melaporkan kami ke polisi. Itu aja. yang dipermasalahkan Bang Carlos itu adalah kakak yang memindahkan sekolah dari anak narko tanpa konfirmasi ke ayahnya. Itu gimana itu Bang? Ya sudah, saya minta maaf ya kepada Mas Carlos kalau memang tindakan saya yang memindahkan sekolah itu salah. Jadi kan kondisinya kan saya membawa anak saya nih. Saya juga nggak mau anak saya putus sekolah. Jadi terpaksa saya pindahkan sekolah gitu loh. Karena kalau misalnya ya common sense aja, kalau saya masih sekolahkan di sekolah yang sama ya otomatis ketahuan dong saya nggak berhasil maksudnya nggak berhasil mengamankan atau menjalankan planning yang sudah saya buat. Itu aja sih. Kak, sebelumnya sudah ada obrolan maksudnya tentang ini nggak sih? Apakah ini juga akhirnya selalu ribut, akhirnya sampai akhirnya detik ini gugatan cerai itu terlaksana gitu? Gimana gitu? Ya memang begini Mbak, setiap kali saya minta berpisah dari Yama ini selalu kasih ultimatum ya, seperti ultimatum ke saya. Dia bilang sampai mati pun saya tidak akan pernah mau berpisah atau menceraikan saya gitu, menceraikan kamu. Tapi kalau sampai itu terjadi, maksudnya sampai seperti ini sekarang terjadi, saya menggugat cerai duluan, maka yang akan diperjuangkan adalah anaknya sampai ke ujung dunia pun
mau sekalipun itu melanggar hukum dia akan mendapatkan Marco, dia bilang. Itu yang menjadi ketakutan besar saya, makanya saya terpaksa mengambil jalan ini ya, karena saya takut apabila anak saya didapatkan sama bapaknya duluan, ya ini ketakutan saya aja ya, saya akan ditutup aksesnya sama dia gitu. Dan itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Bahkan anak saya ulang tahun, saya pun sama sekali tidak dikasih akses untuk telepon atau video call. Kemarin Marco ulang tahun tanggal 23 April, saya kasih video call untuk ya karena ulang tahun kayak gitu. Meskipun setelah itu ditutup kembali Kak, karena kata Bang Yama setelah dibuka akses untuk ulang tahun itu ditutup lagi aksesnya sama aksesnya. Saya nggak gini loh Mbak, saya tuh maksudnya gini, kalau mau ketemu Marco hayu, tapi kita selesaikan dulu nih antara orang tua 4 mata, saya ajak bicara 4 mata. Yang lucunya ini kita ada masalah rumah ya. Saya juga sudah saya blow up di sosial media saya sendiri, masalah rumah kami ini hampir ditarik sama developer statusnya. Saya ajak untuk bicara, maksudnya untuk menyelesaikan sama-sama mau bagaimana gitu. Tapi saya malah dilempar ke lawyernya. Saya malah dikasih, lawyernya malah menghubungi saya dan beliau bilang saya akan dikenakan pasal. Ya, saya malah akan dikenakan pasal. Bagaimana sih, saya kan mau urus, ini kan tanggungan kami bersama gitu loh. Urusan kami kok bisa jadi ke lawyer gitu, bingung saya. Makanya nggak tahu lagi deh mereka itu. Nah, tapi yang menjadi pemicu utama dari kakak bercerai itu apa sih Kak? Maksudnya untuk di-clear aja, apa mungkin karena suatu kelamin dari Bang Yama sendiri, atau mungkin ada pihak orang ketiga, selingkuh atau gimana Pak? Sama Mbak, dari dulu selalu saya teguhkan, saya ingin kembali ke jalan yang benar aja. Dan kembali ke sesuai syariat Islam. Iya. Ya mungkin banyaklah netizen yang bilang, kenapa nggak dari dulu, kenapa nggak difikirkan dulu resikonya. Saya ini pendosa, saya ini banyak hilaf. Ya, saya mohon maaf kalau memang kenapa nggak saya pikirkan panjang-panjang. Ya sudah, gitu loh. Nggak apa-apa, sekarang ini saya udah di level yang terserah deh. Saya mau dihujat, mau bagaimana, mau dijudge seperti apa, mau diciptakan, bahkan pihak sana tuh seakan-akan kayaknya menciptakan saya ini sebagai monster. Gak ada yang jelek-jelek gitu ya, saya ini dibuatnya. Gak apa-apa bener. Yang penting akhirnya Marco, anak saya, bisa sama saya dan bisa saya didik dengan baik, menjadi anak yang baik, tumbuh dengan baik, tanpa ada tekanan, tanpa ada bulian di sekitarnya karena melihat kami ribut-ribut seperti ini. Jadi saya minta tolong kepada bapaknya Marco, kepada Yama Carlos, tolong lebih dewasa sedikit, lapangkan hatinya. Saya minta maaf kalau saya banyak salah. Saya minta maaf, saya harus mengambil jalan ini. Saya minta maaf karena pada akhirnya mungkin dia sakit hati sekali ya. Tapi tolonglah, kenapa malah saya jadi melihat anak itu malah dijadikan alibi dia. Kalau memang betul-betul dia sayang sama anak, dia nggak melakukan ini loh. Dia tidak menjelek-jelekan saya sebagai seorang perempuan sekaligus seorang ibu. Dan dia juga punya ibu loh. Gimana rasanya kalau misalnya maksudnya nggak terbayang lah gimana perasaan anak saya kalau melihat ibunya diperlakukan seperti ini gitu ya.